Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Nurrahma dengan NIM 201129010 dari kelas 3A Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Tadris dengan mata kuliah Morfologi dan dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan kepada teman-teman mengenai materi tentang proses morfologi. Untuk teman-teman yang penasaran, saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi mengenai proses morfologis. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis proses morfologi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih proses morfologi tersebut. Proses morfologi pada dasarnya adalah proses pembentukan kata dari sebuah bentuk kata dasar melalui pembubuhan afiks, pengulangan, penggabungan, pemendekan, dan pengubahan. Jenis proses morfologi. Yang pertama yaitu pengafiksan. Pengafiksan adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Afiks dalam bahasa Indonesia dapat berupa prefiks atau awalan, sufiks atau akhiran, infliks atau sisipan, dan konfliks atau simulfiks, awalan dan akhiran. Yang pertama yaitu prefiks. Prefiks adalah imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal sebuah kata dasar yang sering disebut awalan. Jenis prefiks antara lain men, di, ber, ter, ke, per, se, dan pen. Contoh prefiks dalam kata bahasa Indonesia adalah ber. Jika ditambahkan kata serta menjadi beserta. Kedua yaitu sufiks. Sufiks adalah afiks yang ditambahkan pada bagian belakang kata dasar atau morfem terikat yang diletakkan di belakang suatu bentuk dasar dalam membentuk kata. Contoh sufiks dalam bahasa Indonesia adalah i, an, dan kan. Dalam bahasa Sanskerta ada sufiks wan, ma, wati. Sufiks dalam bahasa asing seperti ir, is, isme, asi, isasi, si, il, al, dan lain-lain. Contoh sufiks dalam kata bahasa Indonesia antara lain an, jika kata darat ditambah an menjadi daratan. Yang ketiga yaitu infiks. Infiks adalah morfem yang disisipkan atau diselipkan di tengah kata dasar sisipan. Contoh infiks dalam bahasa Indonesia antara lain l, r, em, dan in. Contoh dalam kata bahasa Indonesia antara lain jika kata tunjuk ditambah dengan el menjadi telunjuk. Yang keempat yaitu konfiks dan kombinasi imbuhan. Konfiks adalah dua afiks yang merupakan satu kesatuan. Contoh konfiks dalam bahasa Indonesia adalah ke, an, pen, an, per, an, dan beran. Contoh kata berkonfiks antara lain kecamatan, kelautan, keburukan, keadilan. Yang kelima yaitu simulfiks. Simulfiks adalah afiks yang bergabung menjadi satu secara bertahap. Contoh simulfiks dalam bahasa Indonesia adalah men-kan, men-i, memperkan, memperi, berkan, terkan, perkan, dan senya. Contoh simulfiks dalam kata antara lain mendengarkan, membicarakan, membacakan, dan menuliskan. Jenis yang kedua yaitu reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata melalui pengulangan bentuk dasar melalui berbagai cara. Tidak semua kata ulang masuk dalam jenis reduplikasi. Ada beberapa jenis reduplikasi dalam bahasa Indonesia antara lain
reduplikasi seluruh, sebagian, dan fonem. Yang pertama yaitu reduplikasi seluruh. Reduplikasi seluruh adalah bentuk ulang dengan cara mengulang seluruh bunyi tanpa adanya perubahan sama sekali. Contoh dalam kata masjid-masjid, gereja-gereja, kata-kata, sama-sama. Yang kedua yaitu reduplikasi sebagian. Reduplikasi sebagian adalah bentuk dasar yang morfemnya kompleks atau berimbuhan, sedangkan yang diulang bentuk dasarnya atau sebaliknya. Contoh dalam kata menendang-nendang, menolong-nolong, membaca-baca, tulis-menulis, membuka-buka, bersiul-siul. Yang ketiga yaitu reduplikasi perubahan. Reduplikasi perubahan fonem adalah bentuk pengulangan yang sebenarnya penuh tetapi terdapat bunyi yang berbeda. Contoh dalam kata lauk pauk, gerak-gerik, bolak-balik, sayur-mayur, mondar-mandir, dan lain sebagainya. Jenis proses morfologi yang ketiga yaitu komposisi. Komposisi adalah proses morfologi dengan cara menggabungkan dua morfem dan membentuk satu kesatuan makna. Ciri-cirinya adalah hubungan unsur pembentuknya rapat. Unsur pembentuknya tidak dapat dipertukarkan dan salah satu atau semua unsurnya merupakan pokok kata. Contoh dalam kata kamar mandi: kambing hitam, rumah sakit, kaki tangan, orang tua, kepala batu, besar kepala, mata pelajaran, dan lain sebagainya. Jenis proses morfologi yang keempat yaitu abreviasi. Abreviasi adalah pemendekan proses morfologi dengan cara menanggalkan satu atau sebagian morfem sehingga menjadi bentuk baru yang mempunyai status kata. Dalam bahasa Indonesia, abreviasi dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah pemenggalan, konstruksi, akronim, singkatan, lambang huruf, perubahan intern, dan pergeseran kategori. Yang pertama yaitu pemenggalan. Contoh dalam kata bu, pak, dok, kak, dik, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kontraksi. Contoh dalam kata tak, takkan, begini, begitu, kenapa, kan, mas, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu akronim. Contoh dalam kata MPR, DPA, SPD, SMA, KM, DLL, DSB, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu lambang huruf. Contoh dalam kata GR, CM, C, L, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu intern. Contoh dalam kata dewa-dewi, pemuda-pemudi, saudara-saudari, karyawan-karyawati, direktur-direktris, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu pergeseran kategori. Contoh dalam kata bantu-membantu, besar-membesar, kuning-menguning, makan-memakan, minum-meminum, kerja-kinerja, batu-membatu. Jenis proses morfologi yang kelima yaitu konversi. Konversi lazim juga disebut derivasi zero. Transmutasi. Transportasi adalah proses pembentukan kata dari sebuah dasar berkategori tertentu menjadi kata berkategori lain, tanpa mengubah bentuk fisik dari dasar itu. Pernyataan tersebut dimuat oleh Abdul Chaer pada tahun 2008. Contohnya yaitu petani membawa cangkul ke sawah. Cangkul dulu tanah itu baru ditanami.
Nah teman-teman, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan dan kurang-kurang kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.